Flexers, kali ini kita akan ngebahas mobil bekas, yaitu adalah sebuah Ford Escape generasi pertama yang laris banget pada saat mobil ini pertama kali keluar. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan? Yuk tonton terus videonya. Mobil ini lahir di tanah air pada tahun 2003 dan generasi pertamanya tersebut berakhir di tahun 2006. Penampilannya bisa dikatakan sangat ganteng sekali pada mobil ini. Maskulinnya itu kental sekali. Itu dikarenakan adalah bumper depannya yang hadir tanpa ada warna sama sekali, alias warna dasar plastik, yaitu berwarna hitam seperti ini. Memang sebenarnya ada dua versi, yaitu berwarna two-tone, yang mana yang warna two-tone tersebut sebenarnya tidak terlalu banyak yang hadir di tanah air, tapi memang ada. Kemudian lampu depannya, sebenarnya pada saat pertama hadir di tanah air, dia tidak lahir dengan lampu depan yang seperti ini. Karena lampu depan yang seperti ini sebenarnya digantikan oleh pemilik dari mobil ini, yaitu adalah ini merupakan lampu aftermarket, dan juga yang mana banyak yang menyebut bahwa lampu ini disebut sebagai lampu minor facelift pada saat itu. Jadi model aslinya adalah lampu dengan model reflektor bergaris di bagian lensanya. Kemudian sebenarnya bohlam H4, tapi yang digantikan dengan model ini yang mana lampu jauhnya menjadi terpisah. Jadi lampu utama dan lampu jauh terpisah. Kemudian lampu sen, dan juga di bagian pinggirnya ini dia ada reflektor berwarna kuning. Khas sekali mobil-mobil Amerika. Kemudian desain grillnya juga modelnya honeycomb dan ada sedikit sentuhan chrome di bagian pinggir. Dan Anda lihat bahwa di sini ada deflector. Deflector ini merupakan aksesoris tambahan. Dan di bagian bawahnya dia juga dilengkapi dengan fog lamp. Oke, sekarang kita akan ngebahas ke bagian mesinnya terlebih dahulu sebelum ngebahas ke bagian samping ya. Bicara soal varian mesinnya, sebenarnya di tanah air ini hadir dalam 3 varian mesin, yaitu mesin 3000 cc V6 yang bertenaga 200 dk, kemudian mesin berkapasitas 2300 cc yang bertenaga 146 dk, dan juga mesin 2000 cc yang bertenaga 126 dk. Untuk sistem penggeraknya sendiri, di varian V6 itu ada 2 pilihan, yaitu adalah all-wheel drive dan juga front-wheel drive. Sedangkan varian 2300 cc dan 2000 cc-nya hanya hadir dalam varian berpenggerak front-wheel drive saja. Kemudian transmisi manual pun juga hanya hadir di varian 2000 cc saja, dan selebihnya di varian 3000 cc dan 2300 cc adalah varian bertransmisi otomatis 4 percepatan. Untuk penampilan di ruang mesinnya standar. Dia terlihat cukup rapi di sini, walaupun memang di bagian firewall-nya dia dilengkapi dengan peredam, tapi memang karena sudah mulai berusia, peredamnya ini mulai merotol, dan di bagian atasnya sendiri pun juga peredamnya rata-rata sudah digantikan dengan model-model aftermarket seperti ini karena memang dia mudah sekali rontok. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri pun mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS sebagai standarnya. Sebagai sebuah medium SUV, mobil ini memiliki dimensi yang tergolong sangat pas sekali, apalagi untuk Anda gunakan sehari-hari, serta dijadikan sebagai sebuah mobil keluarga. Dengan dimensi panjang yang pas, kemudian juga lebar yang pas, membuat mobil ini benar-benar juga nyaman untuk dipandang mata. Selain itu, penampilan sebagai sebuah SUV yang sangat maskulin, mobil ini hadir dengan sentuhan ala-ala crossover, yaitu mulai hadirnya panel di sekitar lingkar fender yang menyambung ke bagian bawah pintu, dan juga seperempat bagian pintunya pun juga lengkap dengan panel plastik seperti ini, yang memang membuat penampilannya benar-benar terlihat keren, maskulin banget gitu. Dan mobil ini sendiri pun sebenarnya hadir dengan velg berukuran 16 inci, tapi yang menempel di mobil saat ini adalah punyanya dari Jeep Cherokee. Jadi memang saat ini mobil-mobil ini lagi digandrungi oleh anak-anak Jeep dan menggunakan velg-velg dari merek tersebut. Untuk ukurannya sama persis 16 inci dan ban aslinya adalah ukuran 235/60 ring 16. Sistem pengereman mobil ini sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, dan di bagian belakangnya dia masih menggunakan tromol. Selain itu, di bagian atas mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan roof rail, dan sebenarnya untuk varian 3000 cc berpenggerak AWD, dia pun juga dilengkapi dengan sunroof di bagian atasnya. Di bagian belakangnya,
Ford Escape ini hadir dengan penampilan yang maskulin lagi. Itu dikarenakan adalah bumper belakangnya yang hadir dengan warna plastik dasar seperti ini, warna hitam ini, yang memang membuat penampilan maskulinnya itu terasa kental sekali di sini. Kemudian di bagian belakang memang dia hadir dengan lampu belakang yang terbilang cukup kecil ukurannya, tidak seproporsional untuk ukuran mobilnya, tapi menurut saya cukup terlihat rapi di sini dengan konfigurasi lampu rem dan lampu senjanya yang menjadi satu di bagian atas, kemudian lampu sen, kemudian reflektor kosong, dan juga di bagian terbawahnya adalah lampu mundurnya. Kemudian di bagian bumpernya, standar sekali mobil-mobil Amerika, yaitu adalah dia dilengkapi dengan reflektor. Dan yang membuat penampilannya keren juga adalah menurut saya sentuhan adanya matte flap standar pada mobil ini juga membuat penampilan mobil ini menjadi terlihat maskulin. Di bagian atas juga menjadi standarnya Anda sudah mendapatkan lampu rem ketiganya. Dan uniknya pada mobil ini adalah mobil ini Anda bisa mengakses bagasinya tanpa harus membuka pintu bagian bagasinya untuk mengakses secara cepat, yaitu adalah menggunakan tuas yang di sini ada tulisannya glass. Jadi Anda dimungkinkan untuk membuka kaca belakangnya saja. Anda bisa langsung mengakses bagasi, dan apabila Anda ingin membuka bagasinya ada tuas yang di sebelahnya, dan inilah bagasinya. Oke. Sebagai standarnya mobil ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan tonneau cover berbahan kulit seperti ini yang membuat penampilannya menjadi rapi, kemudian juga memberikan privasi kepada Anda pada saat Anda membawa barang-barang di bagian bagasinya, apalagi kaca yang bening seperti ini. Sekarang kita buka terlebih dahulu. Oke. Untuk saya ingin memberitahu bahwa bagasinya sendiri dia punya kapasitas yang tergolong lega sekali di sini. Kemudian dia juga ada tow hooknya di sini, bagian masing 4 sisi. Apabila Anda membutuhkan barang yang harus diikat agar tidak bergeser, Anda juga mendapatkan tow hooknya. Kemudian ada tempat penyimpanan di masing-masing sisi, di bagian kanan yang lebih besar dibandingkan dengan di bagian kirinya. Dan di sini pun Anda juga mendapatkan soket 12 volt di sisi kiri apabila ini sangat berguna bagi Anda apabila Anda saat membawa seperti cool box di bagian belakang. Kemudian di bagian belakang ini apabila Anda ingin menambah kapasitasnya lagi, Anda juga masih dimungkinkan kok untuk melipat jok baris keduanya. Oke, sekarang kita ada di bagian dalam kabinnya nih. Pada saat masuk ke bagian dalam kabinnya, mobil ini memiliki penampilan dashboard yang sebenarnya terbilang cukup menarik penampilannya. Apalagi warna interiornya nih bisa dibilang warnanya antara beige atau mocha ya. Kemudian di bagian dalam interiornya sendiri untuk joknya memang hadir dalam 2 pilihan, yaitu ada yang versi kulit dan juga ada yang berbahan fabric seperti ini. Dan yang saat ini yang paling favorit adalah model bahan fabric seperti ini. Kemudian di bagian dashboardnya kita mulai dulu nih ya. Untuk kualitas materialnya ini sebenarnya materialnya hard plastik semua nih di bagian dashboard. Kemudian di bagian door trim juga hanya di bagian tengahnya itu berbahan fabric yang sama persis dengan bagian tengah dari bahan jok fabricnya. Kemudian di bagian sisi tengah dashboardnya dia hadir dengan sentuhan berwarna hitam plastik seperti ini. Yang mana memang kita mulai dulu dari bagian tengah dashboardnya nih. Di bagian tengah dashboardnya dia sebagai standarnya tuh hadir dengan head unit model double din seperti ini. Kemudian ada fungsi radio, kemudian ada CD, ada kaset, dan juga memang pada saat itu belum ada colokan USB, aux 3,5 mm itu belum ada. Tapi dengan model seperti ini sudah terlihat sangat mewah sekali dan selaras dengan model dashboardnya. Kemudian di bagian bawah nih ada tempat penyimpanan terbuka seperti tempat penyimpanan uang atau kartu. Di sisi kirinya ada tombol defogger kaca belakang, dan di bagian kanannya ini ada tombol blank kosong nih ya. Sebenarnya untuk varian all wheel drive di sini ada sebuah tombol untuk mengaktifkan locker pada bagian transfer case-nya. Kemudian di sini soket 12 volt. Dan di bagian bawah nih kontrol AC-nya. Untuk kontrol AC-nya seluruhnya masih full analog. Jadi pengaturan dari blower, kemudian pengaturan arah angin, pengaturan temperatur, dan di sini ada 2 buah tombol, yaitu tombol pengaktifan AC dan juga tombol untuk katup pembagi antara udara luar kabin dan dalam kabin. Ke bagian instrumen clusternya nih. Instrumen clusternya terlihat sporty. Itu dikarenakan ya layaknya mobil awal-awal tahun 2000 ini senang banget dengan dial berwarna putih. Jadi terlihat sporty di sini. Dial putih, kemudian juga dia memiliki 4 penunjuk, yaitu penunjuk mechanical semua ini. Maksud saya penunjuknya analog semua, yaitu mulai dari penunjuk temperatur mesin, putaran mesin, speedometer, kemudian juga tangki bahan bakar. Dan ada sebuah layar kecil, yaitu adalah layar yang menampilkan posisi dari tuas transmisi otomatisnya. Dan di bagian bawahnya ini ada odometer dan trip meter.
Sudah, itu saja. Memang belum ada MID sama sekali. Kemudian di bagian lingkar kemudinya dia sudah dilengkapi dengan airbag. Begitu juga di bagian penumpang, dan di belakang lingkar kemudi ini dia di sini ada tuas sebelah kanan itu tuas untuk lampu sen dan lampu utama dan lampu dim. Kemudian sisi kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan, wiper kaca belakang yang sudah ada fitur intermittent dan juga pengatur interval waktunya untuk wiper kaca depannya. Tuas transmisi yang paling unik yaitu adalah seperti L300, jadi dia tuas transmisi otomatisnya nih posisinya ada di sisi kiri seperti ini. Lucu ya, dan di sini adalah tombol overdrive-nya maksud saya. Kemudian untuk lingkar kemudinya, nah dia sudah tilt steering, tapi memang belum teleskopik. Bicara soal lingkar kemudi yang bisa diatur akan membuat Anda nyaman pada bagian joknya karena pengaturan joknya juga banyak di sini. Posisi mengemudinya sebenarnya posisinya tinggi, commanding, Anda bisa melihat seluruh bagian dengan mudah. Kemudian Anda juga bisa ada height adjusternya di sini, pengaturan sudut kemiringan sandaran, kemudian juga slider, dan seat beltnya pun bisa diatur untuk menyesuaikan postur tubuh Anda. Oke, kemudian seperti saya bilang tadi, untuk di bagian atas sebenarnya mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof, tapi hanya varian tertingginya yaitu adalah berkapasitas mesin 3000 cc dan berpenggerak all-wheel drive. Selebihnya belum dilengkapi dengan sliding roof. Oke, lanjut lagi. Bicara soal tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan tadi di sini sudah saya beritahu. Kemudian di bagian bawah nih, konsol tengah juga ada. Konsol tengahnya lagi ada 2 buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Ada armrest yang mana berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan di bagian dalamnya dengan ukuran yang sangat besar. Dan ada laci di sebelah sisi kiri. Kemudian door pocket ya ukurannya cukup. Memang tidak bisa diletakkan botol minuman tapi. Di bagian kanan di sini ada pengaturan kaca spion yang sudah dapat diatur secara elektrik kacanya dari bagian dalam kabin untuk sisi kiri dan kanan. Terus di sini ada tombol untuk fog lamp lampu depan. Di sini juga ada tombol untuk pengaturan dimming dari bagian dalam interiornya serta ada slot tempat penyimpanan koin. Di bagian door trim, tombol power window yang mana ada fitur auto hanya untuk bagian driver saja. Kemudian di sini juga ada tombol untuk door lock-nya. Kemudian ada tombol untuk child lock-nya. Di bagian atas, sun visor lengkap dengan cermin, tapi tidak ada penerangan. Serta spion di bagian tengahnya ini belum dilengkapi dengan fitur auto dimming sama sekali. Oke, sekarang kita pindah ke jok belakang yuk. Duduk di baris kedua, Ford Escape generasi pertama ini menurut saya nyaman. Pas rasanya dan terasa lebih tinggi dibandingkan dengan baris pertama. Jadi Anda bisa melihat ke bagian depan secara lega, di bagian samping juga pas. Anda juga mendapatkan headroom yang lega. Kemudian ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya hanya 165 cm. Saya mendapatkan legroom yang lega. Dan kaki saya bisa masuk ke bagian bawah jok baris pertama tanpa ada halangan sama sekali di sini. Benar-benar nyaman. Kemudian jok baris keduanya ini dia juga hampir sempurna menyangga paha saya. Mungkin untuk postur yang lebih tinggi daripada saya akan sedikit menggantung di sini. Untuk sudut kemiringan sandaran menurut saya ini sudah cukup rebah, tidak terlalu tegap. Tapi bahkan saya mengatakan bahwa ini lebih rebah dan ini akan membuat Anda merasa nyaman saat Anda melakukan perjalanan jauh. Tapi memang jok baris belakangnya ini menurut saya busanya terasa cukup flat di sini dan apalagi di bagian punggung dan pinggul Anda. Kemudian di bagian belakang ini bicara soal tempat penyimpanan, Anda mendapatkan 2 buah cup holder di bagian konsol tengah, menyatu dengan konsol tengah, backseat pocket, dan memang tidak ada door pocket. Kemudian Anda juga mendapatkan armrest di bagian tengah ini, tapi memang dia tidak ada tempat penyimpanan apa-apa sama sekali. Bicara soal sistem keselamatan, mobil ini juga mendapatkan seatbelt 3 titik hanya untuk 2 orang penumpang saja dan headrest bisa diatur ketinggiannya, tapi memang hanya untuk 2 orang penumpang saja. Di bagian atas Anda juga mendapatkan reading light untuk masing-masing sisi di sini, yang mana sebenarnya reading light ini adalah untuk penumpang di bagian depan, karena di bagian depan di atas cermin di bagian tengah itu tidak ada lampu penerangan. Jadi cukup berebutan lah lampu kabinnya ini untuk penumpang depan dan juga penumpang di bagian belakangnya. Nah, jadi itulah review mengenai Ford Escape generasi pertama ini. Nah, untuk Anda yang ingin membelinya, hal apa sih yang harus Anda perhatikan? Untuk hal yang harus Anda perhatikan adalah yang sering kali terjadi pada mobil ini dan di varian V6 seperti ini adalah dinamo ampere dan juga dinamo starternya. Kedua hal tersebut sering kali mengalami masalah apalagi pada saat Anda melakukan perjalanan jauh dan juga pada saat mesin dalam keadaan sudah suhu optimal bekerja seperti ini.
Seringkali dinamo starternya ini tidak mau bekerja pada saat Anda sudah melakukan perjalanan, kemudian berhenti dan juga akan melanjutkan perjalanan kembali. Hal tersebut akan terjadi, yaitu adalah mesinnya tidak bisa dinyalakan. Kemudian hal berikutnya adalah Anda juga harus perhatikan apakah mesin terasa pincang atau tidak. Mengingat sistem pengapian atau coil pada mobil ini harganya cukup lumayan, yaitu adalah Rp1 juta per silindernya. Jadi itulah hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Ford Escape generasi pertama seperti ini. Dan untuk pajaknya sendiri, unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2003 bermesin 3000 cc dan berpenggerak front wheel drive, adalah 1,8 juta per tahun dan untuk wilayah Jakarta. Sedangkan untuk harga pasarannya saat ini adalah mobil ini memiliki harga pasaran mulai dari di bawah 100 juta sedikit hingga bisa mencapai hampir 200 juta. Tergantung kondisinya dan juga seberapa sedikit odometernya serta apa saja aksesoris yang menempel pada mobil tersebut. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olxautos.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Terima kasih telah menonton. Tunggu video kami selanjutnya.